Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di vlog Akus RM Studio. Di dalam dunia perkomputeran, Windows adalah operasi sistem yang sangat familiar. Mungkin juga adalah operasi sistem yang paling banyak digunakan di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, Windows merupakan sistem operasi standar pembelajaran di sekolah-sekolah. Windows adalah operasi sistem yang memiliki kompatibilitas yang tinggi. Hampir semua ya, dalam artian banyak game, software, hardware yang support dengan Windows. Windows juga dapat diinstal di hampir semua perangkat komputer. Berbeda dengan pesaingnya yaitu macOS yang bisa kita nikmati hanya dengan jika kita membeli komputer dari Apple ya. Windows itu punya Microsoft dan Apple kok kebalik bos. Windows itu punya Microsoft dan Mac itu punya Apple. Lalu bagaimana dengan Linux? Linux adalah sistem operasi yang open source ya, yaitu sistem operasi yang bisa dimodifikasi, diubah dan digunakan secara bebas ya, dalam tanda kutip untuk orang Indonesia gratis bos. Jadi apa kelebihan Linux sih gitu? Ya nggak kelebihan juga sih, karena bebas dimodifikasi. Jadi Linux mempunyai banyak sekali versinya yang disebut dengan distro Linux. Linux ditemukan atau dibuat oleh Linus Torvald, Linus Torvald ya kalau nggak salah, nanti saya tulis. Untuk sampai saat ini karena bebas dimodifikasi, banyak sekali distro-distro yang bertebaran di dunia. Bahkan mungkin setiap harinya ada distro Linux baru yang kita nggak tahu ya. Antara lain yang terkenal adalah Linux Debian dan Ubuntu ya bos. Jadi video ini adalah video pertama saya menggunakan Linux. Bagi saya sih mungkin ini buat kenang-kenangan aja, tapi semoga bisa menjadi referensi dan menjadi bermanfaat untuk kalian yang nonton. Distro yang saya gunakan saat ini karena dasarnya saya jenuh dengan tampilan Windows, jadi kita menggunakan distro Linux yang agak bagus, katanya mirip macOS. Oke, langsung saja kita hidupin komputernya bos ya. Oke, dia sedang booting ya. Distro yang saya pakai adalah Debian OS. Sebenarnya ada yang mirip yaitu Elementary OS, sama-sama mirip macOS. Cuman ya entah kenapa saya milih Debian OS, mungkin karena saya suka aja dengan namanya Debian gitu. Sebentar lagi selesai dan yes, oke, bisa dilihat, bisa kalian lihat. Sumpah emang cakep banget sih. Jadi inilah dia tampilan dari Linux Debian OS ya bos, distro Debian OS. Bagus banget sih. Kita coba flashback ya, kita ke tampilan Windows sebentar. Ini tampilan Windows dan ini tampilan Debian OS. Wow ya. Ya pertama saya coba juga begitu sih. Langsung ngerasa bagus banget ya bos. Jadi ngerasa kayak terlihat elit lah, terlihat modern gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya lihat ya, karena sebelumnya saya sudah masuk saat install ini OS, terus ada beberapa masalah jadi harus diperbaiki dulu. Jadi ini mungkin ke beberapa kalinya saya lihat tampilan ini, tapi tetap aja saya masih awal-awal. Ini ada video,
ketika saya benar-benar pertama gunain Linux ini. Oke, ini pertama banget gue pakai Linux ini. Di sini gue coba software perekamnya, dan gue juga buka Google Chrome yang sudah dikustomisasi dan berjalan dengan lancar. Jadinya tambah mantep sih Google Chrome-nya, jadi bagus. Dan kita buka berkas. Di berkas ini NTFS juga terbaca ya. Di sini masalahnya gue pakai HDD, yang HDD-nya itu pakai HDD Candy. HDD Candy itu gue pasangin harddisk dan gak kebaca. Kalau yang SSD-nya itu kebaca, cuman kalau harddisknya nggak kebaca, mungkin karena di HDD Candy, dan masalah itu belum selesai sampai sekarang. Gue belum tahu juga atasinya. Ini di sini ada banyak wallpaper bawaan yang cakep-cakep sih. Oke, di sini ada pengaturan. Pengaturannya simple banget ya kayak Android tapi lebih bagus ini sih. Simple, nggak kayak di Windows kan pengaturannya ribet gitu. Cuman ini simple sih. Simple, bagus juga, beda banget lah sama Windows. Menurut saya sih cukup lengkap sih. Mungkin kalau yang butuh aturan khusus mungkin bisa kita ubah di terminal. Ini spek laptop saya ya, kentang. Masih dual core 15 GHz ya, RAM 2 GB. Di sini kita bisa atur kita mau booting pakai apa nih. Misal pakai Windows, di dual boot. Lagunya mati bentar. Kita bisa booting juga pakai Windows, nggak harus pakai Linuxnya. Ya cukup lengkap lah, cukup lengkap dan bagus tampilannya gitu. Bikin betah kita mau ngatur-ngatur, nggak kayak di Windows itu agak gimana gitu. Enak kecerahan layar. Saya mungkin malah lebih suka kontrol panel kontrol panel apa ya. Ya saya malah lebih suka kontrol panel ditimbang di Windows 10 itu, pengaturan di Windows 10. Kita bisa banyak kustomisasi di Linux ini, dari mulai kursor, logo, ikon dan lain-lain. Oke, kita close. Oke, ini di pojok ini juga ada aplikasi-aplikasi ya, atau software-software di pojok ini. Kita buka LibreOffice, coba perbandingannya dengan Microsoft Office. Di sini ada LibreOffice Word atau Microsoft Word ya. Sebenarnya LibreOffice ini gue udah pernah pakai sih di Windows, dan mungkin yang nggak ada masalah juga ya. Memang ada beberapa yang berbeda, tapi itu bisa dengan cepat kita pelajari. Di sini ada keyboard onboard ya. Banyak banget aplikasinya untuk kerjaan sehari-hari sih, udah bisa sih, udah lengkap. Kecuali maksudnya untuk pekerjaan yang biasa gitu, kayak ngetik, browsing dan sebagainya, ini udah lengkap. Jadi memang butuh untuk editing video dan lain-lain, kita bisa download sih. Formatnya juga bisa disimpan di seperti Microsoft Word, DOCX. Di sini font Windows belum terinstall ya bro. Font-font yang biasanya ada di Windows ini belum terinstall, jadi kita bisa install sendiri. Tapi di sini juga ada manajer fontnya kok, jadi nggak susah-susah amat. Oke, di sini kita coba buka yang Microsoft Excel-nya, yang kayak Microsoft Excel. Oh, ini kok besar-besar ya, mungkin bisa diatur sih nantinya. Ya udah kayak gitu aja sih. Sebenarnya yang membuat saya agak kecewa di sini itu kan saya lihat di internet.
Itu tampilannya seperti macOS ya, yang ada kotak di tengah itu rak-raknya. Dan sedangkan ketika saya install kok nggak kayak macOS, kok di sini di bawah, walaupun nggak kayak Windows juga. Dan terus di bagian pojok sebelah kiri ini ada icon yang bila kita tekan nanti akan muncul aplikasi-aplikasi. Nah di situ kayak Windows, jadi saya agak kecewa ya kalau di macOS kan itu di tengah kotak. Tapi ternyata setelah saya nonton video. Halo guys, David sini, dan ini adalah review pertama saya buat sebuah MacBook. Dan langsung ke MacBook Air yang paling baru, yang udah pakai chip M1. Saya nonton video David di sini ya, gadgetin. Itu memang macOS yang sekarang pun kayak gini. Jadi bukan berarti ini nggak kayak macOS, cuman saya yang kurang update. Ternyata itu macOS yang dulu gitu. Jadi awal mulai saya tertarik dengan Linux agak aneh sih. Dulu saya sudah ngerti bahwa ada Linux, ada macOS, ada Windows ya. Tapi pertama kali saya tertarik dengan Linux saat saya SMP. Karena apa? Karena lambangnya bos. Saya kan lihat di buku, saya lihat lambang Windows ya, kayak jendela gitu. Ya biasalah, terlihat ya wawasan gitu, teknologi. Nyambung lah, operasi sistem lambangnya jendela gitu. Terus macOS juga walaupun lambangnya kayak gitu sih, nggak jelas sih, kayak muka gitu. Itu pun menurut saya masih ya pas-pas aja gitu. Tapi giliran saya lihat Linux, kok pinguin bos. Kok pinguin gitu. Jadi di situ saya penasaran, kok ada operasi sistem komputer lambangnya kok imut gitu, pinguin gitu. Kayak apa gitu operasi sistem itu. Tapi dulu waktu SMP karena keterbatasan saya belum bisa mengeksplor Linux ya. Kita belajar stuck di Windows. Oke, sekarang gimana untuk software? Untuk software untuk pemakaian basic sehari-hari sudah sangat lengkap sih di software bawaannya. Kita bisa rekam layar, bisa text editor, ada device manager juga. Untuk urusan perkantoran di sini ada LibreOffice ya, sudah kita tunjukkan tadi. Untuk kamera, bila kalian pakai laptop ada yang ada kameranya, bisa pakai Deepin kamera. Terus ada manajer arsip ya untuk kompres file dan buka file RAR dan sebagainya. Kalender, percetakan, pemindai berkas, dokumen Fiverr. Untuk kalian yang mau mutar film ada film di sini ya, pemutar video. Ada pemutar musik juga, ada web juga, web browser ini Google Chrome yang sudah dimodifikasi. Ada pemasangan paket juga kalau kalian mau install software ya, PageKit itu kalau di Linux katanya. Udah lengkap sih untuk delivery yang basic ya, kecuali kalian punya kebutuhan khusus kayak misal editing video. Tapi tenang aja, kalian bisa install dengan mudah sekali di store-nya Deepin OS. Nah, ini dia store-nya. Kalian cari aja aplikasinya atau softwarenya atau PageKit-nya. Sorry kalau gue nggak fasih ya, karena nggak tahu juga gimana bacanya. Kalian coba cari aja di sini. Kalau kalian yang biasa menggunakan Adobe Premiere, di sini nggak bisa, kalian bisa cari penggantinya kayak shortcut dan lain-lain lah, masih banyak, kalian bisa cari aja di Google. Marketnya cukup lengkap, simple dan enak ya tampilannya. Karena saya ada juga cobain Zorin OS, itu di marketnya kurang enak sih, banyak aplikasi yang nggak bisa dipasang juga, nggak tahu kenapa. Kalau ini enggak sih. Oh, di sini juga bahkan ada Photoshop, tapi mesti pakai Win. Terus terminal, untuk terminal ini dia tampilannya terminalnya.
Jadi terminal ini kurang lebih sama dengan CMD kalau di Windows ya. Cuman kalau di Linux itu lebih fungsional, lebih banyak, bisa lebih banyak digunakan ya. Kita contohkan, kita akan baca spek komputer kita. Kita masukkan password dulu. Oh sorry. Oke, di sini dia langsung ngebaca spek komputer kita gitu. Ini lengkap banget ya, ada dari nama produk, vendor, serial, dan lain-lain ya. Spek semuanya ada di sini, lengkap. Kelebihan Linux diantara lain adalah dia open source ya. Karena itu OS Linux dan softwarenya bisa kita peroleh secara gratis. Dan karena itu juga banyak sekali distro Linux yang bisa kita pilih sesuai selera dan kebutuhan tentunya. OS ini lebih stabil, itu dikarenakan Linux hanya memiliki sedikit kecacatan pada kode basicnya. Tidak seperti Windows yang memiliki banyak cacat sehingga jarang sekali Linux itu terjadi bug. Lebih aman, Linux jarang sekali atau hampir tidak pernah terkena virus. Karena rata-rata virus itu dibuat untuk Windows. Walaupun ada, itu mungkin virus yang dibuat secara objektif untuk orang tertentu. Ringan. Ya, Linux itu relatif ringan. Bahkan ada distro khusus yang dibuat untuk PC lama dengan spek yang rendah. Kekurangannya antara lain adalah kebiasaannya. Kita biasa menggunakan Windows, menggunakan server-server Windows. Jadi mungkin kita akan sedikit malas untuk belajar di Linux. Yang kedua adalah driver ya. Kadang ada beberapa laptop atau komputer yang drivernya itu nggak cocok dan kita harus cari secara manual. Yang terakhir adalah game. Ya, memang Windows masih di atas macOS maupun Linux soal urusan game karena kompatibilitasnya yang tinggi. Oke, gimana kesimpulannya? Sistem operasi yang open source dan di mana itu bisa kita dapatkan secara gratis termasuk software-softwarenya, dan banyaknya pilihan distro untuk kebutuhan dan selera masing-masing, relatif lebih ringan, aman dan stabil. Linux ini sangat recommended sih. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita enggan untuk pindah ke Linux. Pertama adalah kita malas belajar, dan kedua mungkin lingkungan kerja atau lingkungan kita itu memang kebanyakan Windows atau memang standarnya Windows gitu, atau memang diharuskan Windows beserta software-softwarenya. Dan terakhir adalah jika kalian adalah seorang gamer, pendapat pribadi aja sih, mungkin memang sulit mengganti yang sudah ada, tapi mungkin kenapa enggak gitu loh, sekolah itu basicnya menggunakan Linux, karena menurut saya itu akan membuat kita lebih paham tentang komputer dan memangkas biaya, serta nggak perlu lagi yang namanya crack-crackan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.